Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Meitsa di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Bagaimana anak-anak? Ada yang tidak hadir? Jika ada yang tidak hadir, bisa hubungi ibu melalui pribadi atau personal. Anak-anak, ada yang masih ingat minggu lalu itu belajar tentang materi apa? Ya, belajar tentang unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang masih ingat unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu apa? Ayo, Ibu sudah menjelaskan minggu yang lalu. Apa? Yang pertama ada bentuk surat yang standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, jika sudah mengerti unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, kita lanjut materi yang selanjutnya. Pada pembelajaran kali ini akan membahas tentang isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Pada kompetensi dasar 4.3, yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai yaitu mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Anak-anak pasti mempunyai cita-cita untuk bekerja di perusahaan besar. Bekerja di perusahaan besar tentunya harus bisa menulis surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, bagaimana jika belum mempunyai pemahaman tentang menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Mari belajar dengan Ibu Meitsa tentang menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi tentang suatu permohonan untuk bekerja di suatu tempat. Sistematika surat lamaran pekerjaan ada 9. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Kedua, lampiran dan hal. Ketiga, alamat surat. 4, salam pembuka. 5, alinea pembuka. 6, isi. 7, penutup. 8, salam penutup. 9, tanda tangan dan nama terang. Ibu akan jelaskan satu persatu sistematika surat lamaran pekerjaan. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contohnya, seperti yang dilingkari oleh lingkaran merah, yaitu Medan, 6 Oktober 2020. Itulah tempat dan tanggal pembuatan surat. Lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak disingkat seperti LAMP. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contohnya, lampiran (2) 1 berkas, perihal (2) lamaran pekerjaan. Inilah contoh penulisan lampiran dan perihal seperti yang dilingkari merah. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada,
Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Inilah contoh penulisan alamat surat yang dilingkari merah. Salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma, contohnya dengan hormat koma. Huruf H ditulis menggunakan huruf kecil. Inilah contoh salam pembuka yang ada pada surat lamaran pekerjaan. Alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Inilah contoh alinea pembuka dalam surat lamaran pekerjaan. Sistematika yang selanjutnya yaitu isi surat. Di dalam isi surat terdapat hal-hal berikut. Yang pertama ada identitas, yang kedua ada maksud dan tujuan, yang ketiga menyatakan lampiran. Di dalam identitas berisi keterangan berupa nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Untuk maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Yang selanjutnya yaitu menyatakan lampiran. Dalam lampiran terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Inilah contoh isi surat yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Yang selanjutnya ada penutup. Pada surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Inilah contoh penutup dalam surat lamaran pekerjaan yang dilingkari oleh tanda merah. Yang selanjutnya yaitu salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah di akhir ada salam penutup. Sebagai surat lamaran pekerjaan, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika sopan santun dan penghormatan. Inilah contoh salam penutup dalam surat lamaran pekerjaan yang dilingkari oleh lingkaran merah. Yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Inilah contoh tanda tangan dan nama terang dalam surat lamaran pekerjaan yang terdapat pada lingkaran merah. Selanjutnya ada kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ibu akan menjelaskan secara singkat saja tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan ada 6. Yang pertama menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kedua menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat menggunakan kalimat yang singkat, padat, jelas, informatif, dan tepat sasaran. Yang kelima menggunakan tulisan
dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun surat lamaran pekerjaan harus mengetahui tentang isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Untuk mengukur tingkat pemahaman anak-anak, Ibu akan memberikan tugas buatlah satu contoh surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sekian pembelajaran hari ini dengan Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Jangan lupa belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.